Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan kuis ya UTS Fisika Gerak yang saya kemarin kasih ya, yang saya tugaskan ke kalian. Jadi ini sebenarnya soal UTS ya. Ini saya lupa entah tahun lalu apa 2 tahun lalu ya. Tapi kayaknya ini tahun lalu kayaknya sih. Nah, jadi saya nanti nggak tahu soalnya persisnya seperti apa. Karena yang bikin juga bukan saya, dosen koordinator fisika gerak gitu ya. Nah cuman ya syukur-syukur nanti kalau soalnya seperti ini gitu ya, mirip-mirip kayak gini. Yang pasti nanti ada soal GUI-nya juga. Ya di sini yang soalnya GUI ada 2 masalah. Ya. Nah nomor yang ada 3 soal seperti kisi-kisi juga yang saya kasih. Ya saya nggak tahu lah kemiripannya seberapa persen lah ya. Oke. Yang nomor 1 kita bahas langsung aja. Sebentar. Jadi bis sekolah bergerak dengan kecepatan yang stabil, berarti ini kecepatannya konstan ya. Nah kalau konstan itu dia asalnya GLB ya. Awalnya GLB gitu ya. Nah cuman awalnya tuh maaf. Jadi awalnya tuh segini. Jadi ini V0 ya sebenarnya, awalnya segini. Tapi dari kejauhan terlihat anak sekolahan yang sedang berdiri menunggu bus tersebut di pinggir jalan. Nah, 10 detik itu dia sambil ngerem tuh. Ngerem sampai berhenti. Nah, berarti dari ngerem sampai berhentinya itu dia GLBB ya. Selama 10 detik ini tuh dia GLBB. Gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, kemudian dia berhenti. Nah, berarti kecepatan akhirnya bernilai 0 ya. Dan anak sekolahan tersebut tepat berdiri di depan pintu. Ya, jadi pas gitu ya. Nah, yang nomor 1. Jadi diketahui dulu. Ya, boleh diketahui boleh enggak sih sebenarnya, cuman lebih rapi aja gitu ya. V0-nya di sini 63 km per jam dan ini nggak boleh ya karena km per jam bukan satuan internasional ya. Jadi harus dirubah ke meter per second dengan cara dikali 1000 dibagi 3600 kan. Ini udah pernah saya kasih tahu ya cara konversinya. 02 coret terus berarti ini 630 dibagi 36 ya. Nah, boleh pecahan seperti ini, kamu sederhanain atau pakai kalkulator juga karena ujiannya online ya, jadi silakan pakai kalkulator. Di sini dapat 17,5. Nah, nanti kalau misalnya angkanya koma-komanya banyak banget, nah mungkin tarik sampai 3 di angka belakang koma kali ya, dibuletin 3 angka itu cukup. Kalau sampai 4, 5 kayaknya kebanyakan lah. Oke, kemudian di sini T-nya 10 second ya, dan VT-nya bernilai 0. Nah, untuk jawab yang nomor A, berapa perlambatannya? Ya, kamu boleh pakai rumus yang mana aja atau pakai rumus yang ini, VT sama dengan V0 tambah AT ya. Jadi dicek tuh rumus-rumus GLBB ya. Yang pasti kamu tahu ini GLBB ya. Nah, berarti di sini VT-nya 0, V0-nya 17,5, kemudian A, T-nya di sini 10. Yang pasti A-nya minus ya karena dia perlambatan. Jadi ini ntar 17,5 sama dengan 10A, berarti A-nya adalah minus 1,75 dibagi 10 ya. Satuannya meter per second. Nah, ini yang nomor A ya. Kemudian yang B-nya sebelah sini aja kali ya. Yang B-nya di sini berapa jarak yang ditempuh bus mulai dari mengerem sampai berhenti. Nah, ini GLBB juga ya. Berarti S, pakai rumus S aja, V0 T tambah setengah AT kuadrat ya. Atau sebenarnya ada rumus, saya nggak tahu deh, di kelas saya pernah ngasih rumus ini nggak ya? Sama dengan V0 tambah VT, cuman di video kayaknya pernah deh. Nah, ada rumus ini ya. Kayaknya lebih enak pakai rumus ini ya. Jadi S-nya sama dengan V0-nya tuh yang 17,5, VT-nya 0 dibagi 2 dan T-nya adalah 10 second. Jadi di sini 17,5 ya, tambahin 0 per 2, ini 10. Nah, 10-nya bisa dicoret dengan 2 jadi 5. 17,5 dikali 5. Nah, ini saya kalkulator lagi. 17,5 dikali 5 87,5 meter. Ya, hasilnya akan sama dengan menggunakan rumus ini. Silakan dicoba. Ya. Silakan dicoba. Tadi saya lihat sih ada yang ngumpulin pakai rumus ini kalau nggak salah. Oke, itu nomor B-nya, poin B-nya. Selanjutnya yang poin C-nya. Apabila sebelum melihat anak sekolah tersebut
Bus telah bergerak selama 2 menit. Berapa jarak tempuh yang dilalui bus sampai sebelum menginjak rem? Sebelum menginjak rem ya. Nah, di sini berarti awal mulanya dia konstan. Ya, kalau awal mulanya dia konstan, yang si poin C ini, awalnya kan dia kecepatannya tetap ya. Awalnya konstan di 63 km per jam atau 17,5 meter per second. V-nya tetap. Ya. Nah, kemudian T-nya dia jalan selama 2 menit sampai dia sebelum menginjak rem. Ya. 2 menit itu nggak boleh menit karena menit bukan internasional. 2 kali 60 dulu diubah ke second ya, jadi 120 second. Nah, berarti nanti kalau awal kecepatannya V-nya konstan, ini berarti dia GLB, dan GLB rumusnya cuma satu, S sama dengan V kali T aja, berarti 17,5 dikali dengan 120, sehingga jawabannya adalah saya ke kontak 120 ya, sorry. 2100 meter. Jadi 2,1 kilo ya. Kamu boleh meter, kilo juga nggak bisa. Sampai dia ngerem. Ya. Oke, itu nomor 1. Saya rasa cukup ya penjelasannya jelas. Selanjutnya nomor 2 ya. Di sini seorang mahasiswa melempar satu set kunci secara vertikal. Nah, kalau vertikal berarti percepatannya minus G ya, minus 10 ya, meter per second kuadrat ya. Kemudian ke arah atas, vertikal ke atas, ke arahnya temannya yang ke arah temannya yang berada di jendela berjarak 4 meter di atasnya. Jadi di sini misalnya ada orang nih di lantai 4 4 meter, sorry, 4 meter, kamu lempar nih. Nah, gitu ya. Ini 4 meter, ternyata waktu untuk nyampainya tuh 1,5 meter second ya. Nah, pertanyaannya kecepatan awal. Oke. Berarti di sini nomor 2 V yang diketahuinya V H-nya berarti 4 meter ya. 4 meter tuh H. Kemudian T-nya 1,5 second. Nah, untuk terus A-nya minus G ya, minus 10 meter per second kuadrat. Yang A, kecepatan awal V0 ya. Pakai rumus ini H atau S ya. H ini kan sebenarnya S ya, ini simbol udah pernah saya jelasin juga kan. Ini kan sebenarnya jarak ya, cuman diganti simbolnya jadi H karena high, ketinggian gitu ya. Jadi rumusnya H sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Cuman A-nya minus 10 nanti ya. H-nya 4, V0-nya kita mau cari, ini 1,5. Kemudian tambah setengah, A-nya minus 10 gitu kan. Kemudian T-nya 1,5 dikuadratin. Berarti ini 4, ini 1,5 V0 di minus 5 ya, 1,5. Oke, kuadrat. 1,5 itu 1,5 kuadrat tuh 2,25 ya. 2,25 kali 5 ya. 2,25 dikali 5 itu 11,25. Jadi ini 4. Yang ini 1,5 V0 tambah tambah 0. Minus 11,25. Nah, yang 11,25-nya pindah ke sebelah kiri jadi tambah ya, 11,25 1,5 V0 sehingga V0-nya adalah 15,25 jumlah ini kan. Kemudian dibagi sama 1,5 ya, berarti angkanya memang jelek ya. Dibagi 1,5. Jadi ini 10,16666 gitu ya. Ini 10,167 lah. Nah, itu kecepatannya meter per second. Itu si A ya. Sekarang kecepatan akhirnya. Nah, kecepatan akhir berarti sebelah sini kali ya. Yang poin B ya, kecepatan akhir. Terus bikin GUI ya. Yang B-nya berarti VT-nya. VT itu adalah V0 tambah AT ya. Berarti VT-nya kita mau cari V0-nya 10,167 dikurangi 10, T-nya 1,5 ya. Berarti 10,167 dikurangi berapa nih? 15 ya. Nah, di sini minus. Kenapa? Karena dia berarti kondisinya itu si kuncinya itu udah di puncaknya
terus balik lagi ke ini. Jadi dia menangkapnya itu ketika dia si kuncinya udah jatuh gitu, pas bukan naik ya, tapi pas dia jatuh ya. Masih logis ya, masalah. Minus hasilnya berarti ini 10,1,67 dikurangi dengan 15, jadi minus 4,83 meter per second ya. Nah 4,83 inilah kelajuannya kalau nggak lihat arah. Jadi ini arahnya tuh lagi ke bawah nih, lagi ke bawah gitu, ya. Jadi si orangnya tuh nangkap ketika si kuncinya lagi di ke bawah. Oke, selesai sudah. Nah, sekarang GUI-nya, kemudian sintak programnya. Oke, berarti outputnya di sini ada 2 ya, inputnya 2 juga ya. Inputnya cuma H dan T, ini A-nya kita set fix 10 aja. Minus 10. Ya, 10 lah ya. Nah, berarti kita harus turunin dulu nih ya. Turunin dulu rumusnya. Jadi di sini kan rumus V0T-nya apa tuh? H, kan H yang C ya. Kita turunin dulu rumusnya. H sama dengan V0T di minus langsung ya, minus 10 ya, setengah kali 10, atau kita definisikan K nya juga A nya nggak masalah sih, ini plus setengah A T kuadrat ya. Nah di sini kan inputnya H dan T, jadi V0 nya cara mencarinya adalah gimana nih, berarti ini V0 T sama dengan H dikurangi dengan setengah AT kuadrat ya enggak? Kemudian V0 nya H dikurangi setengah AT kuadrat dibagi dengan T. Nah, jadi seluruhnya ya dibagi T. Itu rumus buat V0. Yang VT-nya rumusnya kan VT sama dengan V0 tambah AT. Jadi ketika ngoding itu Pak gimana Pak nih cara rumus ini ya? Turunin dulu ya, nggak bisa pakai rumus yang ini. Kenapa? Karena yang dicari kan ini, kalau ini rumusnya VT kan. Yang nomor ini misalkan yang dicarinya H kan, H sama dengan. Kamu nyari V0 ya, berarti diturunin dulu rumus V0-nya, jangan si H-nya gitu ya. Kemudian buat nyari VT-nya, kalau ini ya langsung gini aja ya. Jadi ada 2 rumus yang kita akan pakai ya. Kayak GUI-nya mungkin simple aja lah ya, kalkulator biasa aja. Jadi di sini gini gitu ya, kalkulator. Jadi saya juga nggak mau bagus-bagus amat, tapi nanti pas di ujian kamu boleh kalau bikin di SS gitu ya, tapi codingannya mohon maaf ditulis tangan. Kalau program ini tampilannya mau di SS dari MATLAB kalian boleh ya, tapi programnya harus tulis tangan untuk menghindari ini aja, takutnya kopi orang kan nggak enak. Oke, ini kalkulator aja. Tadi kan inputnya di sini cuman ada 2 ya, si ketinggian dan waktu. Ketinggian sama waktu ya. Ini edit 1 lah ya, edit 1 tagnya, ini satuannya meter. Kemudian di sini edit 2, ini satuannya second. Nah ini adalah bagian inputnya ya. Kemudian yang bagian outputnya ada 2 juga ya, kecepatan awal, kamu boleh pakai simbol V0 aja, kecepatan awal sama kecepatan akhir. Kamu boleh pakai radio button sih sebenarnya biar ada conditional. Nah nanti kalau pas di ujian gimana Pak ya, nggak pakai juga nggak masalah ya. Ingat di sini tuh mata kuliahnya fisika gerak ya, jadi sebenarnya saya nggak nuntut kalian codingannya bagus juga ya, yang penting mah paham algoritmanya aja ya, jangan mempersulit diri ya. Yang kayak gini, yang gini sederhana gini aja udah bener kok ya. Tapi kalau misalnya kalian terbiasa ini kan suatu saat akan bermanfaat lah. Oh ya, ini satuannya meter per second, ini meter per second. Kan ini MATLAB dipakai nanti buat ini ya, pengolahan citra nanti. Oh ya, tombol hitungnya saya belum masukin. Sebentar. Saya masukin di sini ada tombol hitung, kemudian di sini ada keluar. Ya, nah ini adalah GUI-nya nih. Gini aja udah dapat poin ya. Nah selanjutnya gimana codingannya? Oke, codingannya berarti kita ngambil inputnya dulu ya. Berarti kita misalkan H, berarti str, to num atau to number atau to double ya, sama aja ya. Kemudian get handless titik edit 1 gitu ya.
kemudian ininya string yang kita ambil. Nah, seperti ini ya. Oh iya, saya kebiasaan ada titik koma ya. Nggak ada juga nggak masalah. Ingat di MATLAB cuman ngebedain dia muncul di command window-nya atau enggak ya. Jadi nggak masalah sih. Ada apa enggak titik komanya. Yang waktu T misalkan str tunum juga. Ingat jangan seperti ini ya. Tapi ini kalian tugas nggak ada yang kayak gini sih. Jadi aman. Str tunum, kemudian di sini get handless, kemudian di sini edit 2 ya, kemudian diisi oleh string. Oke. Nah udah, sisanya dihitung pakai rumus yang kita punya ya. Nah rumusnya yang ini ya, yang kotak merah ini nih. Kotak merah ada V0 nya ini, VT nya ini kan. Dan perhatikan urutannya ya. Jadi di sini ada A nya. Jadi kamu harus hitungin harus definisiin A nya dulu. Jadi A nya minus 10 dari awal di sini. Ya. Kemudian V0 nya berarti di sini H kurung gini ya. Minus setengah, atau saya bikin 0,5 gitu ya. Bintang, oh ya di MATLAB 0,5 titik ya. Bintang A ya. Bintang T pangkat 2. Nah T pangkat 2 nih kali ini nggak perlu dikurung, tapi mau dikurung boleh, mau nggak masalah, karena ini udah pasti dilakuin duluan sih. Nah ini kemudian dibagi dengan T. Nah, ini semuanya udah ada nih, hanya ada, T-nya juga ada ya. Kemudian yang VT-nya gini, ini V0-nya nggak ada, V0 gini nulisnya ya, sorry. Ini kali ya V0. Nah, VT-nya berarti V0 minus plus A, ya, karena A-nya udah minus ya di sini ya. Kamu mau pakai di rumusnya minus G gitu, G-nya 10 nggak masalah, sama aja ya. Ini cuman ininya aja ya. Jadi kamu di sini pengennya minus, Pak, saya kan rumusnya gini, VT sama dengan V0 minus GT gitu. Ini mau udah dimasukin ke minusnya gitu. Jadi si A-nya itu minus G udah dimasukin. Kamu boleh yang mana aja. Yang penting sinkron ya. Dari awalnya gitu ke bawahnya juga gitu. Ya. Kemudian ini bintang dengan si T. Ya, udah selesai. T-nya ada, V0 ini udah ya, ada duluan yang kali dulu ya. Nah, selanjutnya menampilkannya. Berarti str kok str sih? Set ya, set handless edit 3 kita isi dengan string, terus yang set 3 tuh V0, berarti ini V0 ya. Kemudian set handless edit 4, kemudian koma string, kemudian kutip VT. Itu udah selesai ya. Ini nggak perlu ini juga, cuma kalau mau bikin silakan. Soalnya kalau mau bikin enaknya mungkin kamu bisa ngecek ya mana yang salahnya gitu ya. Tapi mohon maaf, codingannya kalau bisa terus tangan. Bukan kalau bisa ya terus tangan. Oke, itu nomor 2 ya, panjang kata. Nomor 3. Nomor 3 sih saya ngecek codingan kalau nggak salah. Oh iya benar. Mahasiswa A dan mahasiswa B sedang melakukan percobaan mengenai graf parabola. Si A menendang sudut dengan bola dengan sudut 37, kecepatan awalnya 20, sedangkan yang si B sudutnya 53, kecepatannya sama 20 juga. Maka tentukanlah, bola siapakah yang memiliki jarak jangkauan terjauh dan buktikan dengan perhitungan. Berarti diketahui si V0 yang si A itu 20, V0 yang si B juga 20 gitu ya. Kemudian theta yang si A 37, theta yang si B-nya 53. Nah, ya. Yang poin A, pertanyaan yang paling nomor 3 ya. Yang poin A, bola yang paling jauh, berarti nyari X max ya. Jadi X max yang si A itu rumusnya apa ya? Saya lupa. V0 kuadrat sin 2 theta per 2G ya. G-nya 10 ya. G-nya 10. Berarti di sini 20 dikali 20 karena kuadrat sin 2 theta. Sin, jangan berarti pakai sin, berarti tapi kalian kan pakai kalkulator ya, jadi nggak masalah lah. Berarti sin 74 ya, 37 kali. Ini berarti 2 theta itu artinya tetanya dikali 2 ya. Sin 2 kali
37 gitu ya. Kemudian ini 2 kali G-nya 10. Ini kayaknya 20 coret ya. Berarti ini 20 sin 74 ya. Nah, sin 74 kalkulator aja ya. Sin 74 0,961. Jadi 20 dikali 0,961 ya. Dikaliin dengan 20 19,22 meter ya. Ini adalah si A nya ya. Atau kamu boleh pakai rumus yang ini sih sebenarnya, V0 kuadrat 2 sin theta cos theta per G apa per 2G ya? Kayaknya per G deh. Iya per G. Sorry saya aja lupa ya maksudnya. Masa saya harus nurunin rumus dulu, bentar. 2 V0 ini kali sin theta, V0 cosnya kecepatannya dibagi G. Ya, G dibagi G bukan 2. Berarti ini coret. Berarti ini 2-nya masih ada ya. Salah saya bukan 20 berarti ini. Berarti di sini 2. Nah, ini 2-nya. Nggak ada 2-nya tadi. V0 kuadrat V0 sin theta bagi G waktu kali 2 V0 cos theta. Gak ada 2-nya di bawah ya. Jadi ini 40 harusnya. 40 terus ini 40 kali 0,961. Berarti ini kali 2. 38,450. 451 38,451. Nah, ya. Kalau ada koma bulatin 3 di angka belakang koma enggak masalah. Oke, itu yang si X max A-nya. Sekarang yang X max B-nya gimana? Nah, sama juga tuh rumusnya, cuman angkanya si sin-nya beda ya. Berarti ini 20 sin 2 kali 53 ya, per 10 ya. Berarti di sini 40 ya, sama juga nolnya dicoret gini dikali dengan sin 106 ya. Nah, sin 106 itu sama dengan apa? Sin tadi 74 ya. Atau dipakai kalkulator juga sama nilainya. 40 0,961. Jadi ini 38,451 meter. Jadi ini sama aja ya. Yang nomor A-nya itu sama. Jadi di sini jarak terjauh mahasiswa. Jarak terjauh dari bola yang ditendang mahasiswa A. Ditendang nggak tadi ceritanya? Ini benar ya. Ditendang mahasiswa A dan mahasiswa B sama, ya. B sama jauhnya. Nah, ada. Kemudian itu yang A. Selanjutnya yang B. Di sinilah ya. Bola siapakah yang mengudara lebih lama? Oke, T puncak berarti. Enggak, T maksimal ya. T maksimal itu adalah 2V0 sin theta per G ya, rumusnya. Jadi kalau yang si TA 2 kali 20 sin 37 per G. G-nya 10. Coret. Berarti 4 sin 37 itu 0,6 ya. Berarti 2,4 second. Kalau T yang si B 2 kali 20 sin 53 kemudian per 10 berarti coret 4 dikali sin 53 0,8 3,2. Jadi si B lebih lama ya. Jadi bola mahasiswa B lebih lama mengudara dibanding, tapi jaraknya sama. Jadi jarak jauhnya tuh sama, tapi lamanya si B agak lama karena dia kan sudutnya lebih tinggi ya.
Jadi lebih ke atas gitu dia nendangnya, tapi jaraknya sama ya. Dibanding mahasiswa A. Oke, itu nomor B. Yang C, jika mahasiswa C membantu untuk menganalisis fenomena tersebut dengan menyimpulkan kejadian tersebut berbasis GUI MATLAB seperti berikut. Sorry, ke bawah. Nah, di sini. Jelaskan menurut Anda apakah program akan berjalan dengan baik atau tidak jika terdapat kesalahan atau error apa. Di sini tadi kan rumusnya, dia pakai yang sin 2 theta ya, dibagi G ya. Saya nggak lihat rumusnya aja ya. Jadi ini rumusnya udah oke. Waktu udah oke. A-nya di sini VA ada, VB ada. Ini radio button ya. Mana ada radio button di sini? Dia pakai radio button ya. Di sini ini problemnya G-nya ya. Jadi di sini harus kita kenalin G-nya dulu. Jadi kalau gitu G-nya 10 misalkan di sini. Udah selesai, nanti jalan program. Kalau ini error bener. Ini karena nggak ada G-nya, nanti pasti dia nanya undefined G-nya. Jadi di sini gimana Pak jawabnya? Ya tulis saja tidak berjalan karena tidak diperkenalkan nilai G. Tidak diperkenalkan nilai G sama dengan 10 gitu. Seharusnya misalkan G sama dengan 10 ditulis sebelum codingan ini, sebelum mengolah data gitu. Sebelum persen mengolah data gitu. Mengolah data. Ya pokoknya di atas lah ya. Mau di sini, mau di awal mengambil input, di atas mengambil input juga boleh, nggak masalah. Yang penting sebelum itu. Kalau setelah mengolah data juga tulisannya di bawah, pokoknya di atas jarak terjauh deh sebenarnya lebih tepatnya ya. Pokoknya sebelum diperkenalkan ada G-nya lah sebelum udah musik. Nanti juga saya paham kok maksud kalian. Oke, itu pembahasan kuis ya. Jadi nanti silakan dipelajari dari sini. Saya nggak tahu persis soalnya seperti apa. Ya semoga menurut saya ini pribadi lumayan cukup sulit ya. Karena jujur aja kita juga para dosen tahu ya, apalagi bukan musim ya, emang teknologi sekarang kan gampang ya, kalian searching di Google, ChatGPT jadi gitu ya. Jadi kita bikin gimana sih, ya setidaknya GPT-nya mikir dan kamu pun mikir juga buat mengeksekusinya gimana. Ya. Oke, saya tutup untuk video penjelasan kuisnya. Sukses selalu nanti di ujian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.